Tuhan selalu menyertai. Ketika kita tidak berdaya, kita gagal, kita nggak sanggup. Ketika tugas-tugas kita terlalu berat untuk kita emban. Ketika masalah-masalah kita terlalu besar untuk kita hadapi. Ingatlah saudara-saudara, ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya selalu menyapa, mengharapkan Anda. Semoga setiap hari, setiap saat, setiap Anda membaca firman Tuhan, Anda menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Dan jangan pernah lupa saudaraku, setiap Anda menerima kabar sukacita, menerima berkat-berkat dan kebaikan itu, resapkanlah ke dalam hatimu, jauh dalam-dalam. Biarlah kebaikan-kebaikan, rahmat itu, pertolongan itu mengakar kuat ke dalam diri kita. Sehingga diri kita seperti sebuah pohon yang tinggi besar, berbuah, tetapi juga punya akar yang kuat. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan apa yang saya mau bahas dalam bacaan kitab suci hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, dua benda di depan saya ini. Ada vas bunga, ada pajangan. Dua-duanya sama-sama indah. Dua-duanya bagus, dibentuk, punya bentuk yang bagus. Tetapi saudara-saudara, apakah Anda tahu kalau benda yang bagus ini jatuh dikit aja, kesenggol dikit aja, langsung ambiar, pecah, nggak bisa dibentuk lagi. Demikian juga saudara-saudara dengan hidup kita. Kalau hidup kita tidak berurat, tidak berakar dalam Tuhan, kita mudah rapuh. Meskipun dari luar kita itu bagus, kita tuh seolah-olah hebat, kita seolah-olah keren gitu ya, cool gitu. Tapi kalau tidak berakar, mudah pecah dan hancur. Saudara-saudara, di Afrika itu ada terjadi begitu banyak kelaparan, kekeringan di mana-mana. Padahal kalau kita lihat negara-negara di Afrika, banyak yang dikelilingi oleh laut, air di mana-mana, hamparan lautan di mana-mana. Tapi kenapa terjadi kekeringan? Ya karena air laut tidak bisa diminum, Romo. Kalau kita minum air laut, itu kita bukannya malah seger, tapi malah tambah haus. Itulah yang saya maksudkan saudara-saudara. Jangan sampai kegiatan-kegiatan rohani kita, kegiatan keagamaan kita, pelayanan kita, ikut kursus ini, kursus itu, PDKK ini, PDKK itu, sel ini, sel itu, komunitas ini dan komunitas itu. Ada begitu banyak yang masuk ke dalam diri kita. Tapi kalau tidak dibatinkan, tidak dimasukkan dalam hati secara sungguh-sungguh, kita seumpama pajangan keramik. Bagus dari luar, bagus dinilai sama orang, bagus kalau difoto, apalagi di video, tetapi jauh di dalamnya rapuh. Maka dari itu saudara-saudara, pentingnya untuk inkarnasi. Sabda telah menjadi manusia, sabda Tuhan juga kita masukkan dalam telinga kita serap dalam hati kita, dan betul-betul kita lakukan. Itulah misteri inkarnasi. Sabda menjadi manusia, sabda Allah menjadi kenyataan nyata dalam hidup kita. Sebab apa saudara-saudara? Kalau kebaikan Allah, rahmat Allah tidak kita batinkan dalam diri kita, hati-hati. Kita akan mudah jatuh seperti orang-orang Israel di Kitab Keluaran bab 32, 33, dan 34. Apakah Anda tahu saudara-saudara bahwa yang namanya dua loh batu yang berisi 10 perintah Allah itu dibuat sampai 2 kali? Kok sampai 2 kali, Romo? Karena yang satu dihancurkan oleh Musa. Kenapa? 2 loh batu yang ditulis dengan jari Allah sendiri dihancurkan oleh Musa. Anda bisa menemukan di Keluaran bab 31 ayat 18 tertulis begini. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah.
Jadi saudara-saudara, inilah Taurat, inilah hukum, inilah jalan hidup, inilah jiwanya orang-orang Israel. Allah sendiri memberikan hukumnya, menulis dengan jarinya sendiri buat bangsa ini. Untuk dihidupi, untuk ditaati, untuk didengarkan, untuk dijalankan. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Rahmat yang besar ini ternyata orang Israelnya tidak siap. Padahal dalam lembar per lembar sebelumnya, di bab-bab sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Allah menghendaki umat Israel untuk mempersiapkan diri mereka untuk menerima kasih karunia. Tetapi ini yang tidak dilakukan oleh orang Israel. Hukum, peraturan-peraturan Allah, perintah-perintah Allah hanya dijadikan sebagai peraturan belaka. Tidak diinternalisasi, tidak ada inkarnasi sabda dalam hidup mereka. Sehingga dikatakan di Keluaran bab 32, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Saudara-saudara, sebuah kepiluan yang luar biasa. Pada saat Allah memberikan hukumnya kepada bangsa Israel, baru saja terjadi sebuah perjanjian antara Allah dengan orang Israel. Allah menuntut ketaatan dalam diri orang Israel. Tetapi yang terjadi, orang Israel di saat yang bersamaan malah mendua hati. Mereka malah minta kepada Harun untuk dibuatkan patung lembu emas untuk mereka sembah. Saudara-saudaraku yang terkasih, hati-hati. Kalau perintah Allah, perjanjian dengan Allah, hidup di jalan Allah, takut akan Allah, tidak terinternalisasi dari dalam, tapi hanya tampak di luar saja untuk bisa dinilai orang, untuk bisa dipuji sama orang. Hancurnya seperti ini. Dengan mudahnya mendua tanpa merasa bersalah. Itulah saudara-saudara, ketika Anda sorak-sorak memuji Allah di gereja, baca firman Tuhan, tapi dalam kehidupan harian nyata masih ada dosa, kesalahan, penipuan, perzinahan, kekerasan, dan lain sebagainya. Hati-hati. Inilah bukti tanda bahwa sabda kebaikan Tuhan itu tidak masuk ke dalam diri kita. Masih ada di permukaan-permukaan luar hidup kita. Nah, pada waktu itu begitu Musa turun, Musa menjadi marah dibantingnya dua loh batu itu. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Kalau kita tidak pernah mendengarkan firman dengan seluruh diri kita. Nah, kemudian saudara-saudara berhadapan dengan bangsa Israel yang gagal, yang membelot, yang tidak taat. Apakah Allah menyerah begitu saja? Kabar baiknya adalah jawabannya tidak. Allah yang selalu ingin kita betul-betul mengakar dalam kehidupan bersama Allah, Allah tidak menyerah sama kita. Allah mencoba lagi. Allah betul-betul kali ini, kalau Anda lihat di Keluaran bab 34 ya, Anda akan melihat babak baru. Misalnya kita lihat dari Keluaran bab 33. Ketika Musa sadar dia gagal memimpin bangsa ini untuk taat dan setia. Di bab 33, Musa minta penyertaan Tuhan. Kalau kita gagal sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelayan, sebagai penanggung jawab gitu ya. Kita udah berusaha mati-matian tapi gagal. Belajarlah dari Musa. Musa ketika dia gagal, dia minta penyertaan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Dari Keluaran bab 33, seperti yang dibacakan dalam bacaan pertama hari ini, kalau kita lihat Senin 1 Agustus, kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa. Misalnya seperti ini. Hari Selasa 1 Agustus. Di padang gurun, Musa mengambil sebuah kemah dan membentangkannya jauh di luar perkemahan. Kemah itu diberi nama Kemah Pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan
pergi ke kemah pertemuan di luar perkemahan. Setiap orang yang mencari Tuhan pergi ke kemah pertemuan di luar perkemahan. Saudara-saudara, di sini Musa betul-betul ketika saudara-saudara di sini kita bisa melihat perbedaannya dari saudara-saudara di sini kita bisa lihat perbedaannya dari pengalaman yang pertama. Sekarang Musa betul-betul mempersiapkan orang Israel untuk berjumpa dengan Allah. Mereka tinggal di perkemahan bersama orang-orang banyak, tetapi Musa mendirikan kemah. Orang Israel yang jumlahnya ratusan ribu pada waktu itu, mereka tinggal di sebuah perkemahan yang bising, orang Israel yang jumlahnya ratusan ribu pada waktu itu tinggal di perkemahan bersama-sama di padang gurun. Pasti bising, penuh hiruk pikuk, penuh dengan segala macam kegiatan demi kegiatan. Musa mendirikan kemah pertemuan. Kalau orang Israel mau berjumpa dengan Tuhan, mereka harus keluar dari perkemahan mereka, pergi ke kemah pertemuan ini. Jadi artinya saudara-saudara, sediakan waktu pribadimu dengan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, di sini kita bisa belajar pentingnya waktu hening, pentingnya waktu khusus, pentingnya tempat yang khusus yang kita sediakan untuk Tuhan. Menarik diri dari keramaian, berjumpa dengan Tuhan di tempat yang sunyi. Apakah itu Anda sudah melakukannya? Sendiri bersama Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Meskipun tidak ada mata, tidak ada kamera, tidak ada video yang menyorot Anda. Kemudian dikatakan, apabila Musa pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa, berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah itu. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, maka turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, lalu berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Kita bisa melihat saudara-saudara perbedaannya sekali lagi sebelum dua loh batu yang kedua diberikan. Allah sungguh-sungguh mempersiapkan seluruh orang Israel. Allah mempersiapkan Musa. Jadi di sini saudara-saudaraku, yang namanya persiapan menjadi sangat penting. Sebelum Anda berdoa, sebelum Anda ekaristi, sebelum Anda kebaktian, sebelum Anda baca kitab suci, apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan baik? Jangan kita tergopoh-gopoh masih ngos-ngosan, langsung baca kitab suci, langsung berdoa. Gak bisa saudara-saudara. Kitab Keluaran ini contoh yang sangat bagus. Nah, dikatakan Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka seperti orang berbicara dengan temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, seorang Musa, perantara antara Allah dengan orang Israel, itu pun lebih dipersiapkan lagi. Musa minta Tuhan menyertai dia. Bagaimana mendampingi umat yang keras kepala, yang mudah tidak taat dan tidak setia ini. Tuhan selalu menyertai. Ketika kita tidak berdaya, kita gagal, kita nggak sanggup. Ketika tugas-tugas kita terlalu berat untuk kita emban. Ketika masalah-masalah kita terlalu besar untuk kita hadapi. Ingatlah saudara-saudara, ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai. Tetapi syaratnya tadi, persiapkan dirimu secara pribadi, berhadapan, minta tuntunan dari Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Itu syaratnya. Nah, kemudian pagi-pagi benar Musa naik ke Gunung Sinai. Sekali lagi ya, Musa naik ke Gunung Sinai, ia menyerukan nama Tuhan. Musa berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Rahmat dan kesetiaannya berlimpah-limpah. Nah, setelah ini ada sesuatu yang aneh nih. Ia meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Ia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi orang yang bersalah tidak sekali-kali ia bebaskan dari hukuman.
Dan kesalahan bapa akan dibalaskannya kepada anak-anak dan cucunya, sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Waduh Romo, serem juga ya Romo. Apakah ini inspirasi dari pohon keluarga? Untuk memahami kalimat yang keras seperti ini harus dipahami menurut konteksnya. Kan kita masih ingat, orang Israel sebelumnya mereka malah menyembah patung lembu emas. Mudah sekali tidak taat dan tidak setia. Ada godaan sedikit langsung melakukan kesalahan di mata Tuhan. Hanya dengan kata-kata seperti inilah orang Israel diingatkan, hati-hati ya, ketaatanmu akan membuahkan berkat kasih karunia, tetapi kesalahanmu, ketidaktaatanmu akan membuat kamu hancur berantakan. Kalimat ini dikatakan di depan bangsa Israel. Kalimat yang keras ini dikatakan oleh Musa di hadapan seluruh bangsa Israel yang mudah sekali jatuh pada kesalahan dan dosa. Mendua dari Allah, tidak taat sama Allah, menduakan Allah dengan mudahnya. Itu konteksnya saudara-saudara, supaya orang Israel ini jangan sekali lagi melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Nah, pada waktu itu dikatakan saudara-saudara, segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, "Jikalau aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang keras kepala, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami." Inilah hasil dari dialog antara Musa dengan Allah. Musa sadar bangsa ini mudah sekali jatuh dalam dosa, maka Musa minta kepada Allah, sertai kami di padang gurun dan ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Belum cukup sampai di situ, dikatakan Musa pun berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Sebelum dia menuliskan kembali 10 perintah Allah dalam 2 loh batu yang tadinya sudah hancur. Maka dikatakan, dan seluruh perjanjian, yaitu ke-10 sabda, dituliskannya pada loh batu. Saudara-saudara terkasih, mudah-mudahan kita belajar ya. Jangan sampai kebaikan Tuhan hanya lewat begitu saja, tanpa kita endapkan ke dalam kehidupan kita. Biarlah sabda menjadi manusia, sungguh-sungguh menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.